Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim untuk seluruh keluargaku, sedulur dimanapun berada. Salam asah, asih, asuh, salam rahayu, salam sejahtera untuk seluruh para pemirsa, para pecinta channel Padepokan Kalijogo, dan khususnya para subscriber Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Saya doakan semoga saudaraku semua dimanapun berada dipanjangkan atas umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin. Jika ada yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan atas perkaranya, diterima rezekinya, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala balak musibah, diberikan keberkahan di dalam diri dan kehidupannya. Selamat atas kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan sore hari ini yang dimana saya coba sedikit meluangkan waktu sekaligus ingin menjawab beberapa, dan insya Allah saya juga akan memberikan sebuah ijazahan yang dimana mudah-mudahan apa yang saya mungkin ijazahkan, yang saya berikan karena Allah, bisa bermanfaat untuk seluruh saudaraku dimanapun berada. Jadi ada pertanyaan dari saudara kita, Lur. Beliau menanyakan, Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam Romo, mohon maaf izin bertanya. Romo itu sering menyampaikan ada minyak asma, minyak pengasihan, dan lain sebagainya. Itu kalau seandainya kata mungkin dibuat sendiri, apakah bisa? Lalu kalaupun toh memang bisa, prosesnya bagaimana? Kalaupun toh mungkin tidak bisa membuat sendiri, kalaupun toh ingin memesan, bagaimana? Lalu manfaat ataupun mungkin kegunaan daripada minyak tersebut itu untuk apa? Terima kasih Romo. Jadi ini ada pertanyaan dari sedulur kita, dari salah satu subscriber kita, dan di hadapan saya ini ada dua buah minyak, Lur, yang sudah saya siapkan. Satu minyak yang berwarna kuning dan yang satu minyak berwarna hitam. Kalau yang kuning ini minyak untuk mahabbah asihan, dan kalau yang hitam ini minyak asma yang sering mungkin saya gunakan, yang dimana minyak asma ini memang sudah diracik khusus, dan nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi untuk seluruh saudaraku dimanapun berada, yang pertama, bahwasanya minyak ini secara mungkin bahan dasar itu ada di toko-toko terdekat, di sekitar saudaraku, yang khususnya mungkin minyak non alkohol. Dan untuk minyak yang memang secara pengasihan, welas asih, itu mungkin lebih ditujukan kepada minyak yang baunya harum, yang bisa dipakai mungkin secara umum, tidak terlalu menyengat. Mungkin ada minyak malaikat subuh, minyak kesturi, atau minyak apa saja yang non alkohol. Tetapi kalau untuk minyak memang asma, ini memang minyak yang saya khususkan. Jadi di sini ada beberapa campuran minyak, terutama yang memang saya gunakan biasanya yaitu minyak jafaron, lalu minyak misik, dan satu kadang saya menggunakan minyak kesturi,
kadang juga menggunakan malaikat subuh atau mungkin minyak yang lain. Jadi kalau minyak asma ini minimal itu 3 bahan minyak dijadikan satu, karena secara nanti fungsi dan tujuannya sedikit berbeda lur. Dan dalam satu botol ini sekitar, ini kalau botolnya kalau tidak salah ini 6 gram, tapi biasanya saya berikan sekitar 5 gram seperti itu. Jadi siapapun bisa membuat untuk saudaraku dimanapun berada. Dan bagi yang telah memiliki minyak asma yang memang mungkin saya berikan kepada mungkin salah satunya sedulur-sedulur, khususnya para pemahar cindramata, pusaka dan lain sebagainya, kalaupun toh itu habis, nanti itu bisa membuat sendiri atau bisa nanti pesan ke admin ataupun mungkin japri ke pribadi saya juga bisa. Jadi di sini segala sesuatu yang sifatnya ilmu dan itu memang bisa saya share, saya bagikan ya sedulur. Tetapi kalaupun tidak, ya saya memberikan alternatif jalan tengah. Monggo nanti bisa mungkin menghubungi admin Padepokan Kalijogo. Di situ ada Mas Agung, Mas Topik atau Iksan Kanjeng, atau mungkin langsung menghubungi saya. Jadi kembali lagi, kalau untuk membuat minyak pengasihan atau welas asih itu cari minyak yang tidak terlalu menyengat, yang harumnya bisa dipakai secara umum. Kalau yang minyak untuk asma ini memang minimal itu 2 minyak dicampur jadi satu, atau mungkin yang saya dapatkan dan yang sering saya gunakan yaitu 3 minyak. Dan bagaimana Romo? Jadi memang ini ada prosesnya lur, sehingga ada nilai yang perlu mungkin digarisbawahi. Jadi kalau soal masalah minyak itu silahkan kemampuan sedulurku semuanya. Mungkin ada yang segram itu mungkin 15.000, terus 25, mungkin 50.000, mungkin ada yang ratusan atau mungkin jutaan. Monggo sesuai kemampuan masing-masing. Dan biasanya di Padepokan Kalijogo itu kalau untuk yang saya berikan itu bonus mungkin sekitar 2 gram, 3 gram. Cuma nanti kalau ingin pesan langsung mungkin model yang seperti ini minimal sekitar 5 gram ya lur. Baik mungkin minyak untuk pengasihannya atau mahabahnya ataupun mungkin untuk minyak asmanya. Ini sama lur, hanya nanti tinggal tujuannya yang berbeda. Jadi kalau untuk ini prosesnya sama lur. Ini ijazahan yang saya dapatkan. Nanti kalau ada yang mau mungkin melakukan sendiri di rumah, saya izinkan, saya ikhlas, saya ridho. Semoga berkah karena Allah. Langsung saja. Jadi cara membuat minyak asma atau mungkin mahabah versi Padepokan Kalijogo. Ini saya dapat ijazahan dari Romo Yusuf Maulana Blitar. Alhamdulillah saya dapat ijazahan ini. Jadi tata caranya yang pertama sedulurku ambil air wudhu atau mungkin bersuci. Yang kedua menghadap kiblat. Lalu yang ketiga luruskan niat hati dan pikiran, kita fokus. Lalu yang keempat lakukan pada hari Jumat. Jadi ijazah yang saya dapatkan dari Romo Yusuf Maulana Blitar ini bisa membuat lur. Itu afdolnya, bagusnya di hari Jumat. Dengan berkah dan barokah. Lalu setelah itu lakukan sholat hajat 2 rakaat. Itu proses awal ya lur. Dan selanjutnya setelah kita selesai sholat hajat 2 rakaat, apa yang kita baca? Ijazahannya
Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim 40 kali. Nah, setelah kita membaca 40 kali, lalu tiupkan di minyak yang akan kita mungkin tuju, baik itu minyak mungkin pengasihan atau mungkin minyak asma. Lalu membaca istighfar Astaghfirullahaladzim 40 kali. Tiupkan lagi 1 kali ke botol minyak tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu 40 kali lur. Tiupkan lagi 1 kali ke dalam lalu membaca sholawat Nabi boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh juga sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca 40 kali. Lalu kan juga ke dalam botol minyak tersebut. Lalu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 40 kali. Tiupkan ke dalam botol tersebut. Itu proses yang kedua. Lalu selanjutnya apalagi yang harus dilakukan atau mungkin diucapkan. Nah, proses yang ketiga di sini kita bertawasul. Suratul Fatihah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali. Lalu tiupkan ke dalam botol minyak tersebut. Lalu yang kedua kepada para malaikat. Ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Atau mungkin mau baca semuanya sesuai ijazahan masing-masing ya boleh. Para malaikat muqarrabin semuanya dibaca. Lalu 1 kali Fatihah di dalam minyak. Lalu selanjutnya mengirimkan suratul Fatihah 1 kali kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tiupkan lagi ke dalam botol minyak. Lalu yang keempat yaitu mengirimkan suratul Fatihah kepada Syekh Hasan Ali. Fatihah 1 kali tiupkan ke dalam minyak. Lalu selanjutnya kirim Fatihah kepada Syekh Ahmad Ghazali. 1 kali tiupkan ke dalam minyak. Lalu yang keenam itu kita kirimkan Fatihah kepada Syekh Yusuf Jailani Kubro. Jadi setelah itu kita tiupkan juga dalam minyak 1 kali. Lalu selanjutnya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada para wali, khususnya di sini ada Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah Cirebon. Fatihah 1 kali ke dalam minyak. Lalu di sini selanjutnya yang memberikan ijazah kita juga kirimkan Fatihah 1 kali, yaitu Romo Yusuf Maulana Blitar. Dan selanjutnya Fatihah, kalau memang minyak ini kita gunakan untuk sendiri, kita membaca Fatihah untuk diri kita sendiri 1 kali tiup ke dalam minyak. Kalau untuk umum tidak perlu dibaca, tidak apa-apa. Seperti itu. Itu proses yang ketiga lur ya, 3 tahap yang harus dilakukan. Lalu apalagi yang perlu dilakukan? Jadi ini yang keempat tahap, yaitu ada sebuah doa, amalan yang harus diucapkan untuk penyelarasan dan penyempurnaan minyak tersebut agar bisa digunakan di dalam diri dan kehidupan kita sesuai dengan tujuan. Jadi yang dibaca doa, membaca surat Al-Ikhlas yang Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dilanjut membaca Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu berjah kepada Allah. Niat
tujuan kita apa. Kalaupun yang mungkin tuju minyak untuk welas asih, kita mohon kepada Allah. Semoga atas ridha Allah, kuasa Allah, minyak ini membawa kebaikan dan kita mendapat welas asih, kasih sayang, kemudahan dari orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Kalau minyak ini kita wasilakan untuk sarana dalam media kita usaha, itu insya Allah bisa. Bisa nanti dioleskan di tempat kita usaha atau dioleskan pada diri kita, agar bau harumnya ini bisa untuk memberikan daya tarik energi secara kegaiban. Nah, kalau seandainya kata minyak yang memang kita gunakan asma yang sudah kita campur 2 jenis minyak atau 3 minyak, ini khusus, ini memang untuk satu bisa untuk sebagai energi wasilah benda pusaka sebagai perawatan, lalu selanjutnya bisa juga untuk aura atau wibawa, dan selanjutnya bisa untuk juga sebagai penunjang dalam kita melatih kepekaan atau mungkin dalam proses dunia spiritual. Jadi tergantung maksud, niat, dan tujuannya. Setelah itu tiup di dalam botol minyak tersebut 1 kali. Dan bedanya sedulur, kalau untuk yang tahap yang kedua tadi yang bismillah, istighfar, syahadat, sholawat nabi, dan la haula itu dibaca 40 kali. 40 kali, lalu setiap 40 kali tiup 1 kali. Tetapi bedanya kalau di tahap yang terakhir penyempurnaan minyak ini membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, terus disambung bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoa. Setelah kita berdoa, tiup ke dalam botol minyak sesuai dengan maksud, niat, dan tujuan kita. Minta kepada Allah agar minyak yang ada di hadapan kita atau yang sedang kita riadohkan ini memberi manfaat dan kebaikan sesuai dengan tujuan kita apa. Ini dibaca 41 kali. Jadi setiap 1 kali tiup, lalu kita membaca lagi surat Al-Ikhlas, disambung lagi bismillahirrahmanirrahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berdoa lagi, tiup lagi sampai 41 kali. Jadi itu tahapan-tahapan dalam saya membuat minyak asma. Paham ya sedulur? Jadi ini sedikit saya sampaikan agar jelas. Dan sejatinya ini tidak saya perjualbelikan, tidak saya bisniskan. Dan hari ini pun saya ijazahkan, kalau yang ingin menjalani atau ingin mencoba, monggo. Dengan mengetahui tahapan-tahapan proses seperti ini, saudaraku juga mungkin bisa merasakan bahwasanya segala sesuatu itu tidak semudah yang kita pikirkan, yang kita bayangkan. Segala sesuatu pasti ada prosesnya. Jadi proses ini saya sampaikan biar sedulurku jelas. Jadi tidak sembrono sembarang bisa kita lakukan atau mungkin kita berikan. Dan tidak semuanya yang saya lakukan di sini itu bisa saya publikasikan. Karena sifatnya di sini memang keilmuan, dan saya juga sudah mendapatkan izin, ini bisa diijazahkan bagi yang mau menjalani. Jadi kalau untuk minyak mahabbah, pengasihan, atau mungkin minyak asma ini bisa sedulurku buat sendiri. Kalaupun toh tidak mau ribet dan lain sebagainya, ya monggo, nanti bisa dibantu dari Padepokan Kalijogo. Jadi ini sebatas apa ya, penambahan sebagai mungkin koleksi atau aksesoris bagi sedulurku semuanya. Dan
Minyak yang saya gunakan ini non alkohol semua ya lur. Jadi ini yang biasa saya gunakan, minyak mahabbah ini yang sudah di asma ya, untuk kesunahan dalam kita ibadah secara umum dan lain sebagainya. Dan ini minyak khusus yang memang digunakan di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, pengolahan energi, atau mungkin bisa sebagai juga sababiyah untuk piranti membantu terapi untuk kesembuhan orang. Insya Allah, insya Allah. Jadi kembali lagi kita mohon kepada Allah dengan barokah guru-guru kita, dengan wasilah-wasilah doa Fatihah yang kita kirimkan, semoga minyak tersebut itu membawa kebaikan, berkah, manfaat sesuai dengan niat dan hajat kita. Jadi itu sedulur yang ingin saya sampaikan. Jadi nggak usah bingung kalau nanti misalkan ada yang mempunyai cindera mata, minyak saya habis, gimana Romo? Bisakah saya membuat sendiri? Bisa, sesuai dengan tata cara saya. Yang penting kuncinya yakin, niat, ikhlas, pasrah kepada Allah. Jika seandainya kata mungkin kira-kira tidak mau ribet karena mungkin sebagainya, bisa nanti ditembusi admin di Padepokan Kalijogo. Seperti itu sedulur ya. Pengasihan biasanya kalau di sini untuk mengganti media sarana minyak ini, kalau untuk khusus yang minyak mahabbah ini sekitar mungkin 150.000. Ini sekitar 5 gram, tinggal pakai. Memang minyak asma ini karena memang ada beberapa jenis yang saya gunakan menjadi satu, itu sekitar 250.000. Cara menggunakannya cukup 1 tetes atau mungkin 2 atau 3 tetes saja agar tidak terlalu boros. Saudaraku, semoga sedikit apa yang saya sampaikan mengenai daripada mungkin minyak asihan bisa dimengerti, bisa dipahami. Jika ingin mengamalkan apa yang saya sampaikan, monggo, saya ikhlas, saya ridho. Dan dilakukan itu posisinya pada hari Jumat. Nanti saudaraku bisa merasakan sendiri manfaatnya. Kalau masih kurang marem, ya nggak apa-apa, diulangi lagi tiap Jumat. Jadi ini bisa dibuat karena ijazahnya yaitu pada hari Jumat. Oke sedulurku semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan karena Allah semuanya bisa mendatangkan keberkahan, manfaat, kebaikan untuk kita semuanya. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Pecah turut julali ibadah, kekurangan juga kelebihan milik Anda semua, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.